Dengan apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang dilakukan itu dengan cara-cara kekerasan, itu tidak baik. Itu dia lakukan dengan cara prosedur hukumnya, prosedur sudah ditentukan. Kalau umpamanya dalam pelaksanaan tindakan kemarin yang dilakukan oleh aparat kita yang ada di sini terhadap tanah yang ada di sana itu berkaitan dengan masalah maladministrasi umpamanya, jadi saran saya gitu kan ya, kepada gubernur, kepada Pak Kapolda gitu kan ya, kepada apalagi Ketua Pengadilan Negeri Peraya itu juga gitu kan ya, coba dulu hentikan statement konyol untuk menyelesaikan ini ya. Tahun 2021 diharapkan persiapan MotoGP KEK Mandalika sudah mulai rampung. Namun persoalan lahan di bakal lokasi MotoGP ini belum juga selesai. Pakar Hukum Unram Profesor Dr. Haji Sudiarto SHMHU menyebut Gubernur dan Kapolda tak mampu selesaikan lahan KEK Mandalika hingga sampai saat ini. Buktinya masyarakat pemilik tanah masih menunggu haknya agar lahannya dibayar sesuai mestinya, serta eksekusi lahan pun juga diduga masih maladministrasi. Sementara itu lahan MotoGP Mandalika juga belum pernah masuk dalam perkara pengadilan, sehingga pengadilan dan kepolisian tak memiliki dasar melakukan eksekusi lahan. Pakar Hukum Unram Profesor Dr. Haji Sudiarto SHMHU menegaskan pengadilan tak berhak melakukan eksekusi lahan sebab hingga kini pihak masyarakat maupun ITDC belum melakukan gugatan ke pengadilan. Lebih lanjut, masyarakat juga tak mau menggugat sebab mereka memiliki alas hak yang sah dan menguasai objeknya. Bukan hanya itu, Sudiarto dengan tegas menyebutkan jika Gubernur NTB dan Kapolda NTB tidak mampu menyelesaikan kasus lahan KEK Mandalika, maka pihak akademisi siap membantu menyelesaikan demi kepentingan negara, daerah, dan masyarakat. Rencana untuk pembuatan pelaksanaan sirkuit MotoGP itu kan ya, ini saya lihat ini lucu sekaligus menggelikan gitu kan ya, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum gitu. Kalau dari sudut pandang HAM, tentu ini sudah melakukan pelanggaran HAM ya. Saya melihat dari sudut pandang hukum, biarlah kalau sampai HAM-nya adalah urusan Komnas HAM. Ya. Nah, saya selaku orang yang berlatar belakang ilmu hukum, gitu kan ya, memandang apa yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar di provinsi Nusa Tenggara Barat ini boleh dikatakan itu semena-mena. Kenapa saya katakan itu semena-mena gitu kan ya? Karena beberapa waktu yang lalu saya membaca di media itu ada pengerahan aparat kepolisian. Kalau saya tidak keliru apakah 700 ya? 700 personil kepolisian dikerahkan sana itu untuk melakukan penggusuran. Clearing istilah mereka. Padahal itu kalau menurut saya itu bukan clearing itu kan ya, tetapi itu upaya untuk menakut-nakuti masyarakat. Kenapa seperti itu dilakukan, ya kan? Ini seperti dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini. Tentu sepengetahuan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat itu kan ya. Itu karena kita lihat itu sprint yang dikeluarkan itu yang saya baca itu dikeluarkan oleh Wakapolda itu kan ya, oleh Wakapolda untuk melakukan penggusuran lah gitu di Mandalika sana itu. Saya bertanya pada waktu itu dalam hati saya, kemudian saya tanya beberapa rekan-rekan yang yang memang berkecimpung di sebagai lawyernya, apakah memang pernah terjadi sengketa antara ITDC itu dengan masyarakat yang ada di sekitar sana. Rekan lawyer ini mengatakan tidak pernah kita berperkara. Nah, kalau memang tidak pernah berperkara, kenapa aparat kepolisian datang ke sana itu melakukan penggusuran seolah-olah dalam tanda petik itu bahwa itu adalah merupakan eksekusi. Kenapa saya katakan eksekusi? Karena biaya untuk menggusur 700 personil kepolisian itu dibiayai oleh ITDC. Ya, itu keanehan sekali yang saya lihat itu. Sehingga saya sarankan pada waktu itu pada teman itu kan ya, silahkan coba datang itu ke Jakarta, temui Kapolri,
laporkan persoalan seperti ini. Saya yakin itu Kapolri tidak tahu dia masalah ini. Apalagi sekarang ini kan kepolisian ya, terutama Pak Kapolri itu sedang ingin bagaimana itu memperbaiki citra polisi. Jangan citra polisi yang sudah ada persoalan penembakan 6 orang anggota FPI yang ada di Jakarta itu, kemudian sekarang itu dirusak lagi oleh pembesar kepolisian yang ada di Polda NTB ini gitu. Ini yang perlu diperbaiki nih. Laporkan saja saya gitu kan dia. Saya tidak tahu apakah teman ini pergi melapor atau tidak tahu. Cuman saya sarankan seperti itu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia gitu seperti itu. Tapi pergi dengan cara prosedur yang benar, pergi laporkan ke Polri bagaimana tindakan dari Polda NTB. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya membaca di media massa ya, pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Praia yang meminta kepada ITDC untuk melakukan eksekusi. Ini sungguh aneh, sangat aneh sekali. Kalau benar itu tidak salah kutip wartawan ya, itu merupakan sesuatu yang sangat aneh. Dan pasti orang akan bertanya-tanya gitu kan ya, untuk kok bisanya Ketua Pengadilan Negeri Praia itu meminta kepada ITDC untuk melakukan eksekusi. Ini kan tidak pernah ada perkara apa-apa. Tidak pernah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan itu. Yang kedua, tadi saya membaca pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Praia ya, yang meminta kepada pihak ITDC untuk melakukan eksekusi terhadap tanah yang ada di EK Mandalika yang berkaitan, tentunya itu berkaitan dengan lahan yang akan dijadikan sirkuit MotoGP itu. Ini kan, ini yang aneh ini. Kok bisanya Ketua Pengadilan mengeluarkan statement seperti itu, padahal itu tidak pernah ada sengketa. Kalau Ketua Pengadilan Negeri Praia itu beralasan itu sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu kan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu salah besar. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu ya, lihat pasal 10-nya. Tolong minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Praia itu lihat pasal 10-nya, apakah ada dari 18 item yang ada di sana itu kan ya, itu ada enggak disebutkan di sana bahwa untuk pariwisata, apalagi untuk sirkuit MotoGP itu merupakan tanah kepentingan umum. Keliru kalau dia itu ITDC telah menyerahkan uang kepada pengadilan itu kan ya sebagai konsiliasi untuk pembayaran ini, menitipkan itu. Keliru. Tidak bisa diterapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu untuk menyelesaikan tanah KIK Mandalika ini. Karena itu bukan untuk kepentingan umum. B2B, bisnis. Tidak bisa. Coba lihat, ada enggak? Jadi katakan dari 18 item itu bahwa pariwisata, apalagi untuk sirkuit MotoGP itu merupakan kepentingan umum. Yang punya kepentingan itu siapa sih? Tidak ada kepentingan umum di sana itu. Mohon maaf, jangan membodoh-bodohi masyarakat dalam hal ini gitu kan. Jangan membodoh-bodohi masyarakat, menakut-nakuti masyarakat. Cara yang dilakukan ya baik oleh kepolisian Republik Indonesia, Polda NTB dengan mengerahkan 700 personilnya ke sana itu, jangan sekali-kali menakut-nakuti masyarakat dengan cara seperti itu gitu loh. Ini sangat menyedihkan cara penyelesaiannya. Awal sudah saya katakan, penyelesaian masalah KIK Mandalika ini berkaitan dengan sirkuit MotoGP ini hanya bisa dilakukan dengan cara non-litigasi. Kalau menggunakan cara litigasi, itu sama saja dengan menghambat pelaksanaan pembangunan itu. Kenapa? Kita sudah tahu bagaimana cara penyelesaian melalui litigasi. Paling cepat itu 6 bulan di pengadilan negeri. Kemudian berapa bulan lagi, dia itu 6 bulan katakanlah di pengadilan tinggi. Kemudian kalau dia itu ke Mahkamah Agung, kasasi. Setahun belum tentu selesai kan? Karena itu bukan merupakan perkara prioritas. 1 tahun, katakan 1 tahun selesai di 2 tahun. Sedangkan sirkuit Mandalika itu MotoGP itu dilaksanakan bulan Oktober tahun 2021. Jadi jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan itu kan ya, itu yang menjadi blunder untuk yang membuat pernyataan itu sendiri. Beberapa kali saya baca di media massa itu kan ya,
bahwa baik Pak Kajati, Pak Kapolda, Pak Danrem, Gubernur, dan segala macam itu minta kalau tidak puas silakan gugat. Itu bukan satu cara menyelesaikan sengketa yang baik gitu. Itu justru pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang menghambat pembangunan itu sendiri. Kalau tidak mampu Pak Gubernur, kalau tidak mampu Pak Kapolda sebagai mediasi, serahkan lepas itu masalah. Kami dari akademisi sanggup menyelesaikan dengan cara mediasi. Kebetulan di Fakultas Hukum Sumatera itu adalah saya pengajar alternatif dispute resolution yang selalu mengedepankan cara-cara persuasif, itu dengan cara bernegosiasi, dengan cara mediasi dan segala macam. Karena itu merupakan penyelesaian cara yang selesai tapi tidak meninggalkan masalah. Kita bersahabat cara penyelesaiannya itu. Nah, cara-cara seperti itu seharusnya itu baik. Jangan membuat pernyataan-pernyataan konyol lah. Saya kira demikian. Pakar hukum UNRAM ini menyinggung sprint Wakapolda yang masih salah dan memberikan penegasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Praia untuk lebih paham dengan aturan. Dia pun menyebutkan persoalan konsinya masih keliru. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadilan tanah untuk kepentingan umum tidak bisa digunakan. Jadi persoalan lahan hanya bisa diselesaikan dengan non-litigasi. Jika mengacu pada cara litigasi sama artinya menghambat pembangunan MotoGP. Bukan hanya di situ saja, Ketua Tim Masyarakat Pemilik Lahan lalu Rusdi SH angkat bicara, menjelaskan pada 1 Desember 2020 sudah melayangkan surat aduan kepada Ombudsman RI di Jakarta, sehingga laporan langsung diterima dan segera ditindaklanjuti. Selain Ombudsman, juga melakukan audiensi dengan Komnas HAM Republik Indonesia, sehingga Komnas HAM berkomitmen akan terus mengawal dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Mandalika. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GAT TV.